Jadi secara umum plastik itu dapat dikategorikan menjadi dua macam, sintetis atau bio-based ya. Bio-based itu berarti yang basicnya itu dari bahan organik ya, basicnya, lalu pasti ada campurannya kan yang untuk plastiknya. Nah yang sintetis itu biasanya berasal dari minyak bumi, gas alam maupun batu bara. Itu yang umum kita jumpai di plastik-plastik yang kita produksi diproduksi di banyak negara berkembang ya. Nah untuk yang plastik bio-based ya itu biasanya ya dari material terbarukan ya, yang dia bisa terurai ya, seperti bahan organik ya, karbohidrat, pati, minyak nabati ya, yang memang pada waktu pembuatan mau nggak mau tetap harus ada plastiknya. Sekali lagi ya, kalau tadi ada yang mengklaim plastik biodegradable, nah itu berarti prosentase bionya itu yang lebih tinggi dibandingkan plastik yang dari sintetisnya ya. Nah yang saat ini memang banyak beredar adalah yang dari sintetis. Nah secara detail produksi plastik ya itu sebenarnya resiko terjadinya pencemaran terhadap lingkungan manakala proses pembuatannya itu yang tidak mengikuti standar yang ada. Jadi kalau bikin plastik itu kan ada tahapan, jadi ada 4 atau 5 kalau nggak salah ya, tahapan untuk membuat plastik. Itu ada tahapan di mana dia itu membuat biji plastik, pelleting namanya ya, dibikin bentuknya itu kayak pellet. Nah kalau pada waktu proses pembuatan ya udah selesai untuk pelleting ini, dia tidak sistemnya itu tidak bagus, ada resiko pelletnya itu keluar ya, karena ukurannya juga lumayan kecil. Nah kalau keluar kemudian masuk ke drainase misalnya di industri tersebut ya, di pabriknya, itu dia bisa masuk ke sungai, hanya nanti jadi mikroplastik juga ya. Kemudian ya apakah ada substansi yang ditambahkan yang berbahaya ya, kalau base-nya itu minyak bumi ya, selama kita tahu ya minyak bumi termasuk kalau dia nggak mengalami nggak diolah dengan baik, dia masuk B3 sebenarnya ya. Itu bisa juga berakibat pada kesehatan ya. Jadi proses peleburan plastik itu juga menghasilkan emisi gas dan bahan-bahan karsinogenik ya. Nah itu makanya pada waktu proses pembuatan itu harus dalam pengawasan atau standar yang ketat ya, karena kalau emisi gas maupun bahan-bahan karsinogenik yang ada dalam proses pembuatan itu bocor ke lingkungan ya, artinya masuk ke perairan, ke tanah dan sebagainya, maka akan menimbulkan masalah kesehatan mulai dari asma ya, kemudian kanker paru-paru ya, karena terhisap ya polutannya ya, maupun kerusakan organ lainnya, otak misalnya ya, ataupun organ internal kita seperti itu ya.